Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau datang bukan sekedar datang, Engkau datang dengan segala kelimpahan-Mu. Engkau datang dengan kesembuhan, Engkau datang dengan pemulihan. Kerjakanlah yang baik bagi kami semuanya ya Tuhan. Pada saat kami mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu itu berbicara kepada kami masing-masing, sehingga kami mengalami satu pertumbuhan iman dan pertumbuhan pengenalan akan Engkau, sehingga kami terus ada di dalam Engkau, dan pada akhirnya kami menghasilkan buah yang manis, buah yang sedap, buah yang enak rasanya. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami ya Tuhan, dan urapilah setiap kami, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, umat-Mu yang mendengarkannya dimanapun, baik yang secara onsite maupun juga secara online. Tuhan tolong, Tuhan sertai, berbicaralah ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu sikap hormat dan kasih dalam keluarga. Sikap hormat dan kasih dalam keluarga. Saya mengajak Bapak Ibu membaca Efesus pasal 5 ayat 31 sampai 33 dan lanjut pasal 6 ayat 1 sampai 4. Efesus pasal 5 ayat 31 dan seterusnya saya bacakan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Lanjut ke pasal 6. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, demikianlah pembacaan kita, Bapak Ibu. Dan saya ingin, boleh ditayangkan? Ya, kembali membaca di dalam ayat yang 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya, saya bacakan sampai sini aja, nggak usah bacakan semuanya. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat 31 ini dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ini menjelaskan bahwa sebetulnya bukan hanya laki-laki saja, tapi juga perempuan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Untuk apa? Untuk bersatu dengan istrinya, untuk membentuk sebuah keluarga. Boleh dikatakan keluarga baru, begitu ya, di dalam Tuhan. Nah, kata meninggalkan ini sering disalahpahami oleh banyak orang, bahkan oleh orang Kristen sendiri. Meninggalkan itu bukan mengabaikan. Meninggalkan itu bukan bersikap cuek pada orang tua. Laki-laki yang mau menikah cuek aja sama orang tua. Enggak. Perempuan juga yang mau menikah cuek saja. Enggak.
meninggalkan itu juga dalam pengertian mengasihi. Meninggalkan karena ada satu perubahan di dalam diri laki-laki dan perempuan itu. Kalau dulunya itu anak-anak, sekarang anak-anak itu sudah bertumbuh dan bertumbuh mencapai pada satu usia yang cukup, boleh kita sebut usia dewasa. Dan ketika usia dewasa ini, mereka berdua saling jatuh cinta, bersepakat membentuk rumah tangga, dan kesepakatan mereka itu juga harus ditunjukkan dan keberanian laki-laki maupun perempuan untuk meninggalkan ayahnya dan ibunya. Sekali lagi, keberanian untuk meninggalkan itu karena mereka akan membentuk keluarga baru. Jadi meninggalkan sekali lagi bukan mengabaikan, bukan cuek, bukan membiarkan, bukan masa bodoh sama orang tua, karena anak tetap mengasihi orang tuanya. Tapi ini soal perubahan bahwa mereka berdua sudah menjadi orang dewasa, mereka akan berpisah dengan orang tuanya. Kebahagiaan rumah tangga itu ditentukan seberapa berani laki-laki dan seberapa berani perempuan untuk meninggalkan ayah dan ibunya. Kalau tidak berani meninggalkan ayahnya dan ibunya dalam pemahaman iman Kristen, sangat mengganggu kebahagiaan keluarga. Nah, sebetulnya materi ini materi pranikah ya, pranikah ya. Tapi saya ingin mengantarkan ini. Nah, orang tua sering berpikir demikian. Saya yang mengandung, khususnya ibu-ibu nih. Saya yang bangun tidur tengah malam. Saya yang mengganti popok. Saya yang mencuci segala sesuatunya. Saya yang menyusui. Jadi kecenderungan orang tua adalah saya yang memiliki anak itu. Mau laki-laki mau perempuan, saya terlebih ibunya yang mengasihi. Dan lupa bahwa tugas orang tua adalah mempersiapkan anak-anaknya pada satu titik tertentu ketika mereka sudah siap menjadi orang dewasa, ketika mereka akan menjadi orang dewasa, akan membentuk keluarga. Orang tua itu sering lupa bahwa dirinya harus mempersiapkan diri untuk melepas anak-anak mereka. Kecenderungan orang tua adalah menguasai sampai kapanpun juga. Anak tetap anak, saya yang berkuasa atas anak. Justru di saat inilah ketika meninggalkan itu pengertiannya adalah bagi orang tua sampai pada batas tertentu saat mereka berkeluarga, orang tua itu merelakan melepaskan anak-anaknya untuk membentuk keluarga yang baru. Dalam hal apa? Dalam kekuasaan, dalam hal kontrol, dalam hal apa? Dalam hal mendikte. Orang tua sekarang tidak lagi mendikte, mengontrol anak-anaknya lagi. Karena anaknya yang laki-laki khususnya, ketika meninggalkan ayahnya dan ibunya adalah dia membentuk keluarga baru. Dan dia memimpin keluarga yang baru ini. Tidak lagi dikontrol oleh bapak ibunya. Ini perlu dipahami oleh bapak ibu. Pranikah khusus dalam hal ini sebetulnya bukan hanya bagi yang mau menikah. Ini juga bagi ayah dan ibu. Kenapa? Karena ya itu kecenderungannya adalah menguasai sampai kapanpun, sampai sudah punya cucu, bahkan cicit tetap menguasai. Dia anak, dia cucu, dia cicit saya. Lupa harus melepaskan kontrol itu. Baik. Nah, sekarang bagaimana selanjutnya? Nah, kita selanjutnya adalah biarnya ya cepat ya. Keluarga itu merupakan komunitas utama dan pertama dalam hidup semua orang. Hubungan Tuhan dengan jemaat sering dijelaskan dengan hubungan di dalam keluarga. Tadi dijelaskan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Oleh karena itu sangat penting untuk setiap anggota untuk menaruh kasih dan hormat kepada setiap anggota keluarga. Jadi meninggalkan pun anak tetap mengasihi dan menghormati orang tuanya, ya, seperti yang telah Tuhan perintahkan, bahwa anak menghormati orang tuanya, ya, karena memang dalam keluarga harus ada saling mengasihi. Nah, pertanyaannya bagaimana kita ini saling hormat dan saling mengasihi? Ya, oke. Poin yang pertama, supaya kita mencapai pada sasaran Tuhan, kehendak Tuhan dalam membangun rumah tangga. Karena yang diinginkan dalam rumah tangga itu kan kebahagiaan, sukacita pernikahan, bukan penderitaan,
bukan kesengsaraan. Tapi ada sukacita dalam pernikahan itu, bahwa pernikahan itu indah. Pernikahan itu, ya boleh bahasa anaknya, enak gitu loh. Yang pertama, bagaimana? Suami mengasihi istri belum selesai. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Efesus 5 ayat 25 dikatakan demikian. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu. Enggak sampai di sini. Sering ketika hamba-hamba Tuhan diajak konseling sama para suami, lalu dikembalikan kepada ayat ini, sering suami langsung membantah, Pak, cukup Pak, kasih saya sama istri itu udah ya. Saya kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudah Pak. Tapi istri merasa tidak dikasihi. Nah kasih itu, kasih ukurannya itu jelas. Kasih itu bukan menurut pemahaman kita. Ukuran kasih, standar kasih yang dikehendaki oleh firman Allah bukan menurut pemahaman kita, tetapi menurut kebenaran Alkitab, yaitu sebagaimana Kristus. Ini ukurannya, ini standarnya. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, pertanyaannya, kasih suami sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat itu seperti apa? Ini perenungan bagi suami, karena ini yang pertama suami. Kristus itu suci. Kristus itu mulia. Jemaat itu siapa? Kita semua dalam keadaan berdosa. Beda jauh. Ini Kristus. Suci, mulia, ini jemaat berdosa. Itu artinya jemaat apa? Jemaat itu kotor. Jemaat itu najis. Jemaat itu, maaf ya, brengsek. Jemaat itu amburadul. Jemaat itu tidak layak dikasihi oleh Kristus. Tetapi Kristus memutuskan, aku mengasihimu. Kasih Kristus itu dibuktikan bukan dengan hanya keputusan untuk aku mengasihimu, ini keputusan, tapi juga dengan tindakan nyata. Kristus yang tidak berdosa itu turun dari surga, datang ke dunia, lalu dia menjadi serupa dengan menjadi manusia. Lalu apa? Dia turun lagi menjadi hamba. Setelah hamba dia apa? Dia menderita. Dia disalibkan. Dia mati. Dia dikuburkan. Dan pada hari ketika dia bangkit. Kristus yang suci, yang mulia, tanpa cacat, tanpa dosa itu mengasihi jemaatnya yang brengsek, yang bobrok, yang total rusak. Tidak ada satu kebaikan pun. Tidak ada alasan untuk dikasihi oleh Yesus. Tetapi Kristus, Yesus Tuhan kita memutuskan mengasihinya dan membuktikan turun dunia untuk rela menderita. Bapak-bapak, sebesar-besar cinta Bapak kepada istri, suatu saat akan mengalami rasa tidak nyaman dengan istri. Pernah enggak? Ya nggak usah jawab, saya sudah tahu jawabannya. Kesal. Bahkan sampai dongkol, ini istri saya kok kali ini kok bikin dongkol. Kesal. Tidak menyenangkan, tidak sesuai harapan, bahkan gitu. Ada yang bilang gitu. Tidak memenuhi standar saya. Lalu tidak jadi ribut antara suami istri. Kembali pemahaman kita harus diluruskan kepada standar kebenaran firman Tuhan, bahwa suami tetap mengasihi istrinya karena dia sudah menjadi istri, sekalipun istri itu menjengkelkan, istri itu merepotkan, istri itu tidak sepandai harapannya, tidak sebersih, tidak sepinter, tidak seperti bayangannya. Tetapi ketika mengambil keputusan menikah dengan seorang wanita, menjadi istrinya, dia harus mengambil keputusan. Apapun juga yang terjadi, aku tetap mengasihi istriku. Kasih Kristus adalah kasih tidak bersyarat.
Aku mengasihi kamu kalau kamu menyenangkan aku. Aku mengasihi kamu kalau memenuhi seleraku. Aku mengasihi kamu kalau kamu sesuai dengan harapanku. Kalau tidak, ya sorry aja. Kristus tidak mengajarkan demikian. Kasih Kristus adalah kasih yang tidak bersyarat. Oke, boleh tayangkan. Ya. Suami berada dalam posisi kepala keluarga. Walau begitu, suami tidak dapat memperlakukan istri semaunya, sesuka-sukanya. Kenapa? Karena suami itu mengasihi istrinya. Tetapi harus dengan kasih dan hormat kepada istri. Harus dengan kasih dan hormat kepada istri. Seperti Tuhan mengasihi jemaat dengan kasih agape. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kasih walaupun, kasih sekalipun, kasih tanpa syarat. Demikianlah juga suami mengasihi istri tanpa syarat. Jadi keadaan apapun juga istrinya, keadaan rohaninya, keadaan fisiknya, suami mengasihi istri tanpa syarat, menerima dengan sukacita. Tidak ada tuntutan apapun juga bagi suami kepada istrinya, karena dia adalah istri yang dikasihinya. Bapak-bapak, beberapa kali pengalaman saya dalam konseling, beberapa orang yang minta konseling, Pak Heru, yo ayo gimana? Pengertian kasih ini keliru besar. Pak, saya itu sakit, Pak. Hati saya sakit. Sama siapa? Sama istri saya, Pak. Kenapa? Ya saya ngerti lah, suami-suami bisa aja sakit hati sama istri. Dan sebaliknya, istri juga bisa sakit hati sama suami. Manusiawi lah, ya. Tapi persoalannya bukan masalah menghadapi, mengalami atau tidak. Tapi ada punya keyakinan dan memutuskan, kalau toh istri menyakiti hati saya mengasihi dia tanpa syarat. Dalam hal bimbingan pranikah, saya sangat menekankan ini supaya nanti suami-suami itu berperan dengan benar sebagai seorang suami. Dulu lagi awal ketemu itu langsung ada hati ser gitu ya. Pertanyaannya, sekarang masih ada ser gak? Nah, coba pertahankan ini, ser gitu sama istri itu. Kan harusnya gitu. Berarti kalau kita tuh memiliki kasih tanpa syarat, tidak ada satu hambatan pun, tidak ada satu penghalang pun yang dapat membatalkan kasih seorang suami kepada istrinya. Amin. Ya. Walaupun istri tidak sempurna dan melakukan kesalahan, bahkan kesalahan yang berulang-ulang, itu lagi, suami tetap mengasihinya. Sebagaimana Tuhan pun mengasihi seorang suami walaupun kesalahan yang telah dilakukannya. Coba kita jujur para suami kepada Tuhan. Kalau dihitung-hitung dari bangun tidur sampai saat ini di gereja, banyak melakukan kebenaran atau banyak melakukan kesalahan? Ya, jangan tunjuk-tunjuk suami ya. Ini khotbah untuk suami, sebentar lagi giliran istri biar adil ya. Jadi istri jangan. Nah, nanti suami juga. Nah, repotnya. Firman Tuhan untuk kita semua. Walaupun istri itu melakukan kesalahan, bahkan kesalahan fatal, kesalahan yang berulang-ulang, keputusan suami mengasihi istri, itulah kasih Kristus. Bahkan rela menderita. Kalau dikatakan tadi di ayat sebelumnya, yaitu menyerahkan dirinya baginya. Sampai apa? Sampai istri itu nanti yang cacat kerut ini oleh kasih suami itu menjadi cemerlang tanpa cacat kerut. Apa yang cemerlang? Saya lebih suka menafsirkan hal ini adalah karakternya. Sifat-sifatnya itu adalah menjadi sifat-sifat Kristus ada dalam diri istri. Kenapa? Karena sifat-sifat Kristus itu terlebih dahulu ada dalam diri para suami. Saya mengkhotbahkan ini nggak gampang. Kenapa?
harus praktek dulu. Di sini ditonton istri saya. Saya kan bukan lagi bermain citra, ya, supaya ibu-ibu, bapak-bapak kagum saya, kan tidak. Tapi mengkhotbahkan apa yang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Tanpa cacat. Supaya istri-istri itu cemerlang di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Di hadapan siapa? Di hadapan manusia. Dan sukacita pernikahan itu menjadi nyata. Walaupun ada perbedaan, walaupun ada pergesekan, walaupun ada percekcokan, walaupun ada banyak hal lagi yang berbeda antara suami dan istri, tetapi masing-masing berbahagia. Kenapa? Dimulai dari suami mengasihi istrinya tanpa syarat. Amin. Yang kedua, istri. Nah, ini gantian sekarang. Istri tunduk pada suami seperti jemaat tunduk pada Kristus. Tunduk itu artinya hormat. Tunduk artinya taat. Mengapa harus hormat dan taat? Karena istri mengasihi suaminya. Nah, tunduknya di mana? Tunduknya seperti jemaat tunduk pada Kristus. Jadi, Pak, saya itu udah tunduk, Pak, bukan nanduk, Pak, bukan, saya bukan tipe istri yang suka nanduk. Saya ini tunduk, Pak. Tetapi saat ini saya tidak mau, Pak. Ingat, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jemaat tunduk kepada Tuhan kayak apa? Jemaat yang benar merespon kasih anugerah Tuhan, karya keselamatan yang sangat besar di atas kayu salib itu. Kita nggak tahan melihat film The Passion ketika Kristus itu tergantung di atas kayu salib. Dan sebelumnya itu disiksa dengan luar biasa. Nggak tahan. Ketundukan seorang istri pada suami seperti jemaat kepada Kristus adalah tunduk dalam segala sesuatu. Tunduk di dalam kebenaran. Sebagaimana Alkitab sampaikan pada kita. Tunduk kepada suami dalam segala sesuatu tanpa syarat. Lalu sampai kapan, Pak? Ya seterusnya, tunduk istri itu. Nah, seorang istri, ya tolong. Oke, seorang istri memiliki peran sebagai penolong yang tunduk pada suami. Walaupun suaminya itu memiliki kelemahan, sama juga. Sadar, suami mengetahui istrinya punya kelemahan, istri juga tahu suaminya punya kelemahan, tetapi istri tetap harus tunduk pada otoritas suami. Karena hal ini, karena Tuhan yang telah memberikan peran tersebut untuk dihormati. Walaupun suami bukan orang yang sempurna, banyak kekurangannya, atau memiliki penghasilan lebih rendah dari istri. Nih, perhatikan baik-baik. Memiliki penghasilan lebih rendah dari istri. Seorang suami tetaplah kepala keluarga. Kalau di dalam dunia karir suami itu tidak secemerlang, sekinclong karir istri, tetapi dalam rumah tangga, ingat, istri harus tetap tunduk. Hormat, taat pada suami, karena suamilah yang ditetapkan Tuhan sebagai kepala keluarga. Istri harus taat kepada suami seperti jemaat tunduk pada Tuhan. Tunduknya tanpa syarat. Ya, tanpa syarat juga. Karena didasarkan pada kasih kepada suami. Kecuali satu. Kalau suami menyuruh istri untuk berbuat dosa, untuk melanggar kebenaran, istri bisa bicara dengan lemah lembut, karena istrinya kan penolong. Bicara sama suami, Pak, Papa tuh nyuruh gitu itu benar atau tidak? Sesuai dengan kehendak Tuhan enggak? Coba Papa pikir baik-baik deh. Perintah Papa ini benar enggak sesuai dengan firman Tuhan? Lalu istri, suaminya kan mikir, iya ya.
ternyata perintah yang saya berikan pada istri ini salah. Sehingga dengan komunikasi yang baik, maka keluarga diselamatkan. Tetapi dalam segala hal, inilah kehendak Allah bahwa istri tunduk. Ya, jangan memberontak. Jadi istri-istri jangan memberontak. Nah, saya ingin menyampaikan juga rasa tunduk, rasa hormat seorang suami lebih aplikatif lah ya. Jangan ngomongin kejelekan suami sama orang lain. Sama siapa? Sama orang tua, curhat sama orang tua. Sama bapak, sama ibu, nggak boleh. Curhat sama siapa? Sama teman dekat. Ngomongnya apa? Kejelekan suami. Suami saya ini penghasilannya, aduh begini ya. Nggak boleh. Suami saya itu punya kebiasaan yang buruk gini. Nggak boleh. Gumuli sama istri. Kalau istri-istri mengasihi suaminya, mengerti suaminya itu tidak sempurna, banyak kekurangan kesalahannya, berdoalah bagi suami. Tetaplah mengasihi, tetaplah hormat, tetaplah taat. Maka nanti suaminya itu akan dimenangkan oleh sikap ketundukan dan hormat seorang istri. Bahkan dikatakan suami-suami yang belum percaya, biar aja tetap bersatu dengan istrinya. Siapa tahu dengan sikap kasih istri melalui hormat dan tunduk pada suami, suami yang belum percaya itu juga percaya pada Tuhan. Jadi dalam rumah tangga tidak ada tuntutan, tidak ada permintaan, persyaratan, kasih tanpa syarat. Jangan pernah ngomongin kejelekan suami. Suami juga jangan pernah ngomongin kejelekan istri ke orang lain. Siapapun juga. Gumuli saja. Baik. Kita sekarang melangkah yang ketiga. Bagaimana dengan anak-anak? Kita sudah mulai dengan suami yang mengasihi istri. Lalu istri yang tunduk pada suami. Nah, dalam keluarga maka ada anak-anak. Anak-anak bagaimana? Anak-anak taat dan hormat kepada orang tua. Sampai kapan? Sampai kita masih tetap seperti menjadi seorang anak. Saya bacakan dulu. Efesus 6 ayat 1. Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kok kenapa anak-anak yang taat kepada orang tua, bukan orang tua yang taat kepada Tuhan? Jawabannya, karena haruslah demikian. Itu perintah Tuhan. Nah, taat yang seperti apa? Baik, kita baca, lanjutkan. Bagi Anda yang masih memiliki orang tua, tapi Anda, anaknya, Anda adalah anak. Pak, usia saya sudah 50 tahun, masih punya orang tua? Ya, Anda juga anak. Usia 70 tahun, masih punya orang tua? Masih. Usia orang tua berapa? 80 tahun pamannya, atau 85 tahun lah gitu ya. Tetap Anda anak. Kalau anak, harus menghormati orang tua. Baik, Anda sudah menikah dan membina keluarga baru, tetaplah Anda seorang anak. Jangan kita lupakan orang tua. Tetap hormati dan urus segala keperluan orang tua di hari tua. Sikap hormat anak itu adalah ketika orang tua sudah sampai tua, maka anak bertanggung jawab memenuhi segala keperluan orang tua. Jadi bukan, orang tua sudah masukkan aja ke rumah jompo. Nah, kalau sedapat mungkin, memungkinkan, kalau saya memutuskan, orang tua itu di rumah. Nah, sedikit kesaksian Bapak Ibu. Bapak saya itu meninggal, saya pas lagi kuliah, membuat skripsi, tahun 88, meninggal. Saya lulus 89. Tertunda beberapa hari untuk menyerahkan bagian akhir, tunda 1 tahun wisuda. Ya wes, karena ngurus bapak meninggal. Bapak ibu tahu meninggalnya. Bapak saya itu meninggal dalam dekapan saya. Saya itu dari pulang Jogja ke Temanggung,
Dan saya punya waktu 2 jam melayani Bapak saya. Saya dekap Bapak saya tempelkan mulut saya ke telinga Bapak saya. Saya kuatkan, saya hibur, saya ingatkan dengan firman Tuhan. Tahu-tahu dalam 2 jam itu adik saya nyawal saya. Mas, apa? Bapak wis itu? Hah? Bapak meninggal dunia. Baru saya ingat, saya cek. Oh iya, 2 jam saya melayani Bapak saya. Ibu saya meninggal di Purwokerto, dilayani oleh kakak saya, karena saya ada di Cirebon. Nah sekarang, dititipin oleh ibu mertua. Bapak mertua sudah meninggal lebih dulu, ibu mertua. Ya tinggal di rumah, ya inilah keadaan rumah kami, terima apa adanya. Kami menghormati sampai meninggalnya, kami melayani. Nah sekarang, saya bukan anak lagi, karena nggak punya orang tua. Saya yang punya anak-anak sekarang. Tetapi mari kita menjalankan kebenaran firman Tuhan. Kita lakukan semuanya. Bagi orang tua juga manusia yang tidak sempurna. Ini perlu anak-anak ketahui juga. Orang tua tidak sempurna. Kita semua juga tidak sempurna. Anak-anak juga tidak sempurna. Di mana orang tua bisa saja melakukan kesalahan. Tolong ditayangkan. Lakukan kesalahan. Ya. Tetapi kita hormat pada orang tua, bukan karena siapa orang tua kita, tetapi karena kita mengasihi Tuhan yang telah memerintahkan untuk menghormatinya. Ya. Jadi kita sudah tahu sekarang apa yang harus kita ambil, yaitu mengasihi, hormat, dan mengasihi suami, istri, anak, hormat, dan mengasihi istri. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan satu pujian. Saya mengajak rekan-rekan pemain musik dan PL Singer menyanyikan pujian berikut ini untuk merespon firman Tuhan, dan kita sebentar akan akhiri dengan doa. Saya mengajak Bapak Ibu berdiri merespon firman Tuhan ini. Harapan kami semua para hamba Tuhan supaya kita sungguh memiliki keluarga yang berbahagia dengan saling mengasihi dan menghormati sama. Datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Yesus datang, Yesus datang memberiku kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup pulihkanku. Yesus, ku percaya.
kami telah mendengar firman-Mu. Berikan kami kekuatan dalam kekuatan Roh Kudus untuk para suami mengasihi istrinya tanpa syarat. Demikian juga istri, tunduk, hormat, taat akan suaminya. Anak-anak pun juga hormat kepada orang tua. Sekalipun sadar orang tuanya itu banyak kekurangannya. Sekalipun kami sadar kami masing-masing banyak kekurangan, kesalahan, kami tidak sempurna. Tapi Tuhan telah mengikat kami sebagai satu keluarga. Tumbuhkanlah kasih di antara kami, Tuhan. Jika ada istri, suami, anak-anak yang tawar, kembalikan kasih-Mu, Tuhan. Kembalikan kasih-Mu, Tuhan. Tumbuh dalam diri setiap kami semuanya. Sekalipun keluarga kami tidak sempurna, tapi kami mengalami suatu kebahagiaan. Kami mengalami suatu sukacita dalam keluarga. Kami mengalami kenikmatan, keindahan di dalam keluarga, Tuhan. Karena ada kasih Kristus yang mengampuni, kasih Kristus yang memulihkan, kasih Kristus yang merajut kasih kami, sehingga kami tetap utuh sebagai keluarga, tidak terpisah-pisah, tidak terpecah. Tolonglah kami, Tuhan. Berikan kami sekali lagi kekuatan untuk menerapkan kasih-Mu. Sekalipun berat, tetapi kami harus taat pada firman-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, Tuhan. Apapun yang mereka sedang hadapi hari-hari ini, Tuhan, lawatlah mereka satu persatu. Kami mohon, dengarlah doa-doa umat-Mu, Tuhan. Dengarlah doa-doa umat-Mu, ya Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, jawab doa mereka, Tuhan. Ada yang sakit, ada yang membutuhkan pekerjaan, ada yang membutuhkan jalan keluar. Tuhan jawab, ya Yesus. Tuhan berkati supaya mereka tahu bahwa Allah itu hadir di tengah kami, dan Allah yang hadir di tengah kami adalah Allah yang berkarya, memberikan pertolongan kepada kami. Kami berdoa juga, Tuhan Yesus, untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayan ini. Tuhan berkati kami semuanya, pelayan-pelayan-Mu. Kuatkan, teguhkan mereka, supaya mereka juga semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan, dan tetap setia melayani Engkau. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami berikan. Tuhan Yesus, kuduskan persembahan kami, supaya persembahan yang kami berikan, kami kembalikan bagi Tuhan adalah persembahan yang berguna untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini. Dan Tuhan memberkati umat-Mu semuanya. Kami berdoa, Tuhan Yesus, untuk saudara-saudara kami juga yang berulang tahun. Tuhan, pegang hidup mereka semuanya. Arahkanlah hidup mereka kepada kebenaran firman Tuhan. Tumbuhkanlah kasih di antara mereka untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh melekat di hati-Mu, dekat dengan Engkau. Inilah hadiah yang terbaik buat mereka yang berulang tahun. Dan kami percaya Tuhan menyediakan masa depan bagi mereka semuanya. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan bangsa Indonesia ini melalui kepemimpinan Presiden kami, Jokowi. Tuhan berkati untuk mewujudkan rencana-rencana, program-program yang telah dicanangkan, baik rencana untuk kesejahteraan ekonomi, rencana untuk kesehatan, pendidikan, untuk keamanan, untuk keutuhan bangsa Indonesia. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk pemerintahan kami melalui pihak kepolisian, supaya bangsa ini bersama dengan TNI tetap aman, tetap terjaga, terlindungi dari kelompok-kelompok, dari orang-orang yang bermaksud menggantikan dasar negara Pancasila. Tuhan, tolonglah jagai sekali. Kami juga berdoa untuk tahun 2024 adanya pemilihan presiden dan pilkada. Tuhan, tolong juga supaya riak-riak yang sudah nyata sekarang ini, Indonesia tetap aman, Indonesia tidak terbelah, Indonesia tetap satu adanya. Dan Tuhan munculkan orang yang tepat menjadi presiden untuk memimpin Indonesia, sehingga pembangunan ini bisa berkelanjutan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Doa-doa kami, kalau sebentar kami pulang, Tuhan juga memberkati kami. Bapak Ibu, pada kita pulang dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang besar dari Allah Putra Tuhan Yesus Kristus, dan juga kiranya
penyertaan dan perlindungan dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.